kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah Bapak luar biasa, baik-baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah Ibu sehat luar biasa. Pada kesempatan ini Ibu, alhamdulillah kita akan melaksanakan coaching ya. Baik Pak. Ibu akan bertindak sebagai coach. Ya. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Iya Pak. Yang mungkin yang harus diperhatikan adalah yang pertama, Ibu nanti harus sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu di mana Ibu memiliki prinsip sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Yang kedua, Ibu juga nanti sudah memiliki konsep inti dari coaching ya Bu ya, yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot melalui teknik rasa. Dan yang ketiga nanti pastinya Ibu harus menjalani coaching ini melalui alur tirta yang sudah kita sepakati, bahwa yang pertama kaitannya yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan nanti tanggung jawab. Nah yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab Bu ya. Yang pertama adalah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya juga senang bisa berbincang dengan Bapak mengenai coaching ini. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh Pak, mendengarkan pertanyaan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, agar dapat memotivasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik, Ibu berarti nanti akan mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Ya, Itu coba disampaikan. Yang kedua Ibu, kompetensi mana kira-kira yang spesifik yang akan dikembangkan? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Saya akan fokus untuk menyimak permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coach saya sehingga badan, pikiran, hati saya itu selaras saat sedang melakukan percakapan coaching, sehingga saya bisa menggali potensi-potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, Ibu akan meningkatkan atau mengembangkan kehadiran penuh ya Bu ya. Ya betul Pak. Nah yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan Ibu seperti apa? Adapun indikator ketercapaiannya yaitu ketika coach saya tersebut mampu menemukan ide-idenya untuk menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya, sehingga ketika dia bisa menuangkan ide-idenya, menemukan solusi atas permasalahannya, itu saya anggap coaching saya berhasil. Baik Ibu, alhamdulillah untuk praobservasi kita sudah selesai Ibu. Mungkin nanti semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan baik ya. Kos, waalaikumsalam Bu Pur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Ros. Begini Bu, saya itu kan ada sedikit kebingungan ya. Barangkali Ibu mau bisa meluangkan waktunya. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Apa nih yang mau diobrolkan? Begini Bu, saya itu kan sekarang ditugaskan di kelas 6 ya Bu ya. Ya, Saya mempunyai siswa yang belum bisa baca Bu, satu orang. oh begitu ya. Jadi ibu punya siswa yang belum bisa membaca. Kelas berapa itu Bu? Kelas 6 Bu. Oh iya. Kira-kira nih Bu ya, apa yang ingin ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, saya mengharapkan semua siswa saya itu bisa baca semua Bu. Apalagi kan kelas 6 ya. Kelas 6 itu kan levelnya udah tinggi. Kalau misalkan belum bisa baca, otomatis akan berpengaruh gitu sama pelajaran yang lainnya. Akan kesulitan lah menurut saya mengikuti berikutnya gitu Bu. Baiklah, memang kalau misalnya kelas 6 tidak bisa membaca, mungkin nanti di
yang tidak bisa membaca itu apa penyebabnya? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin ada dua kemungkinan. Pertama dari penyebabnya dari rumah. Iya. Kan di rumah itu anak itu kan sekarang tuh main HP terus ya Bu ya. Sedangkan orang tuanya sibuk bekerja, jadi anak mungkin kurang perhatian, jadi tidak belajar di rumahnya. Terus di sekolah juga mungkin berpengaruh, soalnya di sekolah itu kan waktunya terbatas, guru kelas kan tidak mungkin fokus aja ngajarin baca, harus melakukan tugas yang lain juga, waktu yang terbatas. Terus anaknya juga kurang fokus, banyak main di sekolahnya juga, jadi mungkin itu penyebabnya. Oh, jadi intinya karena murid tersebut banyak main game di rumahnya, kurang perhatian dari orang tuanya, ataupun waktu di sekolah itu sangat sempit. Nah, kalau sekarang gimana, misalnya kalau ini tuh ada, kalau level itu kan dari 0 sampai 10 itu ya. Kalau dalam hal ini murid ibu itu ada di level berapa? Level 3 sepertinya Bu. Oh gitu? Oke. Nah, bagaimana dari posisi 3 ini ibu ingin menaikkan ke level berapa kira-kira? Pengennya sih 10 ya Bu ya. Oh, iya. Tapi rada berat juga, soalnya kan di level 3 itu anak itu kan baru bisa mengenal huruf gitu Iya. ya, baru tulis dong huruf ibu, dia belum mampu seperti itu. Baru tulis i aja bisa dia seperti Hanya itu. berapa kata mungkin Huruf ya, mungkin, huruf Bu. ya. Iya, jadi merangkai ke dalam kata itu mengalami kesulitan. jadi Oke. saya mungkin berencana untuk menaikkannya ke level 7, itu sudah sepertinya sangat bagus gitu. Oke. Baiklah, apa yang ibu lakukan untuk membawa murid ibu itu ke level 7? Mungkin saya harus menyediakan waktu di luar jam pelajaran, seperti les tambahan membaca gitu ya, seperti itu. Kira-kira strateginya apa yang akan ibu lakukan? Saya mungkin akan menyediakan kartu huruf ya Bu, biar lebih interaktif. Jadi guru menyediakan kartu-kartu huruf biar nanti siswanya yang kalau ini nih bacanya apa gitu, sepertinya lebih menarik gitu ya, daripada ayo baca gitu ya. Iya. Lebih gitu. Terus berikutnya mungkin saya akan menyediakan itu gambar Ibu, gambar yang di bawahnya ada tulisannya. Jadi misalkan ada apel, bawahnya tulisan apel, jadi ketika dia baca dia tahu tuh makna dari bacaannya. Oke, sangat menginspirasi ibu ya, itu ide-ide ibu sangat bagus sekali. Selain itu mungkin ada strategi lain ibu selain yang barusan ibu ungkapkan? Apalagi ya Bu ya, mungkin tambahannya mungkin harus dipecah kali ya Bu ya, dari apa, kan asalnya tadi dari kata ke suku kata, mungkin nanti ada disediaan katanya, jadi anaknya suruh mecah. Misalkan buku, tolong dong pecah jadi suku kata, jadi buku, mungkin itu seperti itu mungkin Bu. Oke, luar biasa Bu Ros, terima kasih. Nah, gimana kemungkinannya ibu bisa melakukan hal itu? Insya Allah bisa Bu, cuman itu kan butuh proses ya Bu ya, jadi sepertinya butuh waktu yang lumayan lama sepertinya Bu. Oke, kapan nih kira-kira ibu bisa melakukan hal itu? Lebih cepat lebih baik, rencananya sih insya Allah besok lah Bu, saya akan coba biar kelihatan gitu ya, progresnya lebih cepat terlihat. Adakah cara lain, misalnya menghubungi guru lain atau bagaimana? Iya, saya juga mungkin berkolaborasi ya, berkolaborasi sama Bu Eli. Beliau kan guru kelas 1 ya Bu ya. Jadi dia ngajarnya kan kalau kelas 1 lebih cepat pulangnya dibanding kelas yang lain. Jadi mungkin saya minta bantuan beliau untuk membantu berkolaborasi. Baik, terima kasih obrolan kali ini luar biasa, sangat menginspirasi saya juga dari ibu, ide-ide ibu yang ibu utarakan.
selesaikan. Nah, kalau begitu obrolan kita mungkin sampai di sini dulu. Nanti saya tunggu Bu untuk obrolan selanjutnya, perkembangannya akan datang seperti ini. Baik Bu, terima kasih sudah membantu. Jadi saya gak bingung lagi nih, ada pencerahan dari coaching yang telah Ibu lakukan. Sama-sama, saya juga mendapatkan inspirasi dari ide-ide Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bu Pur tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan lancar ya Bu ya. Terima kasih Saya Bapak. juga tadi melihat prosesnya, tadi sudah bisa disampaikan oleh coachingnya apa permasalahan dan solusi yang sudah ditemukan ya Bu ya. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, apa hal yang sudah Ibu lakukan dan indikator ketercapaian saat coachingnya bagaimana? Yang sudah saya lakukan itu saya melakukan proses coaching dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach saya. Kemudian saya juga sudah melakukan proses coaching melalui alur cerita dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian untuk Rencana aksi ya, Bu rencana ya. aksi dan tanggung jawab dari coach tersebut. Baik, ya apa yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan apa yang saya lihat tadi ketika saya mensupervisi Ibu. Alhamdulillah di mulai alur ceritanya sudah terlihat, kemudian kompetensi dan prinsip coaching sudah nampak ya Bu ya, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kemudian adalah kompetensi untuk membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu akan mengeksplor ide-ide kreatif apa yang dimiliki oleh coach saya tersebut, sehingga coach saya tersebut akan lebih maksimal dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Baik Ibu, jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu pertanyaan yang berbobot ya. Baik, semoga kompetensi yang tadi Ibu sampaikan bisa terwujud, malah mungkin semua kompetensi yang Ibu inginkan atau harapkan bisa terwujud semua. Dan mudah-mudahan harapan saya adalah apa yang sudah direncanakan tadi bisa direalisasikan di sekolah Ibu Ros ya tadi ya. Iya. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih Ibu Pur Sama-sama, atas Bapak. kerjasamanya hari ini luar biasa. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Sama-sama Bapak, terima kasih atas apresiasi Bapak, masukan Bapak, bimbingan Bapak dan semuanya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Terima kasih loh Pak sudah bersedia bertemu dengan saya untuk melaksanakan prasupervisi untuk hari ini mengenai coaching Pak menggunakan alur Tirta. Betul Ibu, terima kasih juga Bu, sama-sama. Begini loh Pak, saya sudah membuat rubrik penilaian percakapan untuk coaching ya Pak, yaitu diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Bapak juga harus bisa menggunakan alur Tirta sebagai langkah-langkah dalam melakukan coaching, yang diantaranya terdiri dari tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya bagaimana, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Lalu ada hal-hal yang memang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Pak. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentunya yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu, atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi semua kompetensi saya ingin kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Atau nanti akan saya observasi lebih lanjut? Baik Ibu, mungkin dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh. Karena saya juga ingin menyampaikan atau mendengarkan dari si coachingnya apa yang ingin disampaikan
dan menggali ide-ide permasalahan apa yang dimiliki oleh coach Ibu. Oke, jadi hal yang ingin Bapak secara spesifik kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Betul. Ya memang Mbak, dengan adanya kehadiran penuh itu kan awal mula kita bisa menggali informasi gitu untuk permasalahan selanjutnya. Betul. Selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari yang diinginkan adalah ketika nanti coach menyampaikan idenya dengan lugas, kemudian tidak ada kekhawatiran dan menemukan solusi-solusi dari apa yang dimiliki atau dari potensi-potensi yang dimiliki oleh coach sendiri. Jadi saya merasa akan senang dan mungkin coachingnya berhasil ketika coachingnya mampu menyampaikan ide-ide dan potensi-potensi yang dimiliki dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dari potensi yang dimilikinya. Baik, sangat menginspirasi ya Pak. Dengan kehadiran penuh tersebut kita bisa mengetahui ide, kemudian supaya tidak ada kekhawatiran dan juga terlihatlah potensi-potensi yang akan dimiliki oleh coach tersebut. Baiklah Pak, mungkin itu pertanyaan yang sudah saya ajukan pada tahap praobservasi ini. Silakan Bapak melaksanakan coaching tersebut dengan coach Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Atep. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah Paris. Sehat ya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Atep? Alhamdulillah, untuk kabar saya sendiri sehat walafiat. Paris bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang sedang sibuk apa nih Pak Atep di sekolah? Wah, ya benar ya. Sekarang itu memang banyak kesibukannya. Iya. Pelajaran baru. Bin nih, ada waktu nggak kira-kira? Kita punya waktu 10-15 menit. Nanti kita akan berdiskusi ya. Kira-kira hari ini kita mau ngobrol apa nih Pak Atep? Ini Paris. Jadi itu saya punya permasalahan di sekolah. Utamanya menginjak tahun baru ajaran yang akan sekarang dilaksanakan tahun depan. Jadi masalahnya gini Paris, ada salah satu guru mapel rekan sejawat saya yang khususnya di mata pelajaran olahraga, dia itu resign otomatis kan. Jadi gini, di sekolah saya itu ada 2 rombel teman. Kan kalau di efektifnya kan saya itu 6 rombel, dia 6 rombel. Jadi kalau semuanya dipegang sama saya itu kan kelebihan jam. Betul. Yang pertama kelebihan jam, yang keduanya masalah waktu juga. Kemudian gak repot, ditambah saya banyak tugas tambahan yang lain-lainnya. Nah, itu permasalahannya. Jadi dari percakapan hari ini kira-kira apa yang diharapkan? Nah, yang saya harapkan, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan gitu Pak. Jadi yang pertama kan tadi Paris sudah tahu kan saya itu kelebihan jam, kelebihan jam, terus nantinya efeknya seperti apa kan. Nah, kalau saya dipegang 12 rombel itu kan dalam 1 minggu itu sangat berat lah dalam artian. Nah, yang saya harapkan ya mudah-mudahan dapat solusi dari permasalahan yang akan saya dapatkan. Jadi minimal ada guru tambahan lah, buat menopang kegiatan pembelajaran saya. Baik. Ya kalau kondisi idealnya kan tadi Pak Acep sudah sampaikan bahwa kalau untuk 12 rombel harusnya 2 guru ya. Iya. Itu kan itu level, kalau di level kan itu udah level 10 ya Bu, ya Pak ya. Nah kira-kira kalau misalkan kondisi sekarang Pak Atep itu di level berapa? Kalau di level dari sekarang itu baru menginjak level 3 mungkin. 3 ya Pak ya, karena ya sangat tadi ya itu kesusahan banget. Jadi kenapa saya disebut di level 3? Karena untuk menginjak level 10 banyak step-step yang harus saya lakukan. Utamanya mungkin koordinasi sama pihak pemangku kepentingan, terus pihak pemangku kepentingan juga harus berkoordinasi lagi dengan dinas pendidikan setempat untuk alokasi pemberdayaan guru yang kosong itu Pak Haris. Ya harapannya mungkin nanti Pak Atep bisa menaikkan levelnya ke ya pasti ke yang level 10 ya Pak ya. Itu tujuan yang utama saya. Nah kira-kira untuk mencapai level tersebut apa kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pak Atep? Yang pertama mungkin tetap saya di forum rapat utama akan saya ajukan untuk pemberdayaan penambahan guru bidang studi khususnya di olahraga yang saya pegang sekarang. Itu tahap yang akan saya lakukan. Yang keduanya mungkin ada
ada beberapa SDM yang mungkin akan diberdayakan sama saya. Baik. Contohnya mungkin di sekolah saya itu ada penjaga sekolah, Ya. tapi dia punya keahlian dalam bidang olahraga. Mungkin saya akan coba rekrut, saya akan ini untuk membantu kegiatan saya. Minimal kalau dia nggak bisa membantu di KBM saya, dia kerja di ekstranya aja. Di ekstrakurikuler ya. Ya, minimal gitu. Baik. Tadi sudah ada strategi berarti ya Pak ya, strategi untuk menemukan ya penambahan dari SDM di sekolah Bapak. Nah, kira-kira ada lagi nggak strategi lain yang mungkin bisa diraih atau digunakan untuk memenuhi tadi kebutuhan guru tadi? Paling saya harus berkolaborasi lagi Paris bersama guru kelas. Jadi dalam artinya seperti ini, ketika saya juga nggak tahu kan kehadirannya dalam 1 minggu itu bisa full atau enggak. Jadi mungkin saya akan meminta untuk sementara waktu, ketika belum ada datangnya penambahan guru mapal, saya akan minta bantuan kepada guru kelas. Dimana kalau saya keteteran, mungkin untuk sementara waktu aja, sementara waktu dia yang mengisi jam olahraga saya. Yang takutnya kan bentrok, misalkan dalam 1 hari nih kelas 1 sama kelas 4 Betul. 4 rombongan nih, nggak mungkin kan 1 hari. Ya. Dari jam juga tuh udah lebih, mungkin saya akan berkolaborasi bersama guru kelas. Coba Bu, mohon bantuannya untuk mungkin selama kekosongan ini diisi saja sama guru kelas. Nanti saya kasih materi-materinya gitu, rubrik penilaian seperti apa, itu aja sih. Baik Pak Tek, nah, luar biasa tadi sudah ada strategi atau cara khusus yang bisa diterapkan ya. Nah, kira-kira dari strategi yang sudah disampaikan, ada nggak di guru atau di mata pelajaran yang lain yang mengalami kasus serupa, dan Pak Atep atau mungkin guru yang lain punya strategi untuk menyelesaikan dari masalah yang serupa tadi? Kalau untuk strategi lanjutan sih mungkin tidak ada. Cuman saya melihat beberapa potensi di guru kelas itu, ada beberapa lah. Ada dari 100% mungkin ada sekitar 70% yang mungkin mereka juga ya, senang dalam olahraga. Karena kan kita di sekolah juga ada kegiatan S3 Sabtu Senam Sehat. Jadi untuk masalah olahraga mungkin ketika saya ajak rundingan untuk pembelajaran mungkin dia mau. Jadi itu opsi yang ketiga. Jadi kalau guru yang ini nggak bisa, saya ngambil lagi guru yang lain. Nggak 2 jam aja mungkin satu mata pelajaran untuk saya. Jadi opsi yang akan saya lakukan seperti itu Pak Haris. Jadi pertama meminta kepada kelas tadi ya, bantuan. Terus yang kedua memberdayakan SDM yang ada, yang tidak ada jadwal mungkin dari tendik atau penjaga sekolah. Yang ketiga tetap harus berkoordinasi dengan pihak pemangku. Itu harus. Baik Pak Tek. Nah, tadi juga disebutkan tadi ada kolaborasi juga ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk mensukseskan rencana Bapak, kira-kira Bapak butuh support dari siapa lagi? Yang pertama mungkin tetaplah dari semua pihak stakeholder yang ada di sekolah, karena keberlangsungan KBM kalau misalkan saya tetap sendiri Paris dengan memegang 12 sumbang, itu imbasnya akan ke semuanya. Yang pertama akan ke siswa tidak akan efektif, yang kedua guru kelasnya juga nanti keteteran minta bantuan lagi. Yang strateginya tetap saya mungkin harus merampungkan strategi ini. Saya meminta bantuan kepada semua pihak bagaimana caranya untuk ada tambahan dari guru mapal tersebut untuk membantu saya dalam pembelajaran. Yang keduanya selama menunggu pemberdayaan SDM penambahan guru yang baru, saya minta bantuan dari semua pihak yang ada di sekolah. Itu aja sih. Jadi jalur nanti koordinasinya kalau kita mau menambah guru baru atau Pak Atep mau menambah guru baru harus menghubungi ke kepala sekolah ya, dan kepala sekolah nanti dicarikan. Nah itu jadi kan alternatif. Jadi saya juga rencana ini udah mau rencana yang saya akan tuju nih pertama. Jadi saya koordinasi dulu sama Bu, saya mau minta tambahan lagi dong. Mungkin lah kalau misalkan dalam 12 rombol saya megang cuma 1, itu kan imbasnya nantinya efeknya ke anak juga. Terus yang kedua nih ke guru kelas nanti akan keteteran juga diminta bantuan sama saya. Yang pertama mungkin itu. Jadi kalau misalkan opsi yang pertama sudah di-ACC sama kepala sekolahnya, terus otomatis kan kalau dalam proses ACC itu tidak akan 1 hari 2 hari lah. Mungkin kemungkinan 2 bulan atau 3 bulan, tapi targetan saya 3 bulan itu sudah ada penggantinya.
Nah, selama 3 bulan tersebut sebelum datangnya saya memperdayakan lah SDM pertama Solusinya. mungkin ya itulah solusi yang akan saya ambil Paris. Baik, karena mengajar itu urgent ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana akan disampaikan ke kepala sekolah Pak? Rencana yang akan saya lakukan setelah kegiatan FPS berakhir mungkin kan nanti Senin juga udah mulai KBM. Baik. Kebetulan hari Rabunya kita ada rapat dinas. Nah itulah momen yang akan saya nanti di pas rapat utarakan. dinas ya. Ya itu benar Paris. Baik. Nah, alhamdulillah Pak Atep sudah ada solusinya, strateginya ya dari apa yang tadi disampaikan. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang bisa didapatkan oleh Pak Atep? Dari ya, nah ini Paris ya. Tadinya niatan saya itu kan sama Pak Haris itu ingin curhat karena mendapatkan solusi gimana. Ternyata solusi itu muncul dari saya Luar sendiri. biasa Pak Atep ya. Alhamdulillah. Senang saya juga Pak, Ya. jadi bisa ngobrol seperti ini. Padahal tadinya Paris ini gimana ya? Tapi ujung-ujungnya dari saya juga sendiri yang dapatnya Luar biasa, gitu Pak. ya. Terima kasih sekali Pak Sama Pak Atep, Haris. saya senang juga ini. Ya itu sangat membantu. Jadi secara tidak langsung kok itu muncul dari saya sendiri ya. Tapi itu juga berkat bantuan Pak Haris. Sama-sama, Pak. Itu aja sih yang Baik, saya tunggu kabar baiknya Pak Atep. Ya. Perencanaan dan mudah-mudahan segera terrealisasi ada penambahan guru untuk Pak Atep. Ya, Supaya nanti bisa berjalan dengan baik. setelah proses yang akan saya lakukan ketika semuanya udah goal pasti saya akan menghubungi Pak Haris. Ini saya lakukan sudah selesai itu Pak Haris ya. Baik. Ya. Kira-kira untuk hari ini ada lagi yang bisa disampaikan Pak? Aduh. Cukup? Mungkin kata terakhir dari saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sama Pak Haris untuk apa sih meluangkan waktunya untuk saya untuk mendapat pertanyaan. Ternyata apa yang saya utarakan Paris itu solusinya ada dari diri saya juga sendiri. Ya sama-sama Pak, saya juga sangat senang sekali bisa ada inspirasi, banyak inspirasi yang bisa disampaikan oleh dari Pak Atep, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Pak Atep di lain kesempatan. Semoga Pak Atep sehat selalu. Amin Paris. Ya, terima kasih Pak Atep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, saya Ya, Bu. sudah mengikuti proses coaching Bapak dari awal sampai akhir. Ya, Ibu, Luar biasa alhamdulillah. sekali Bapak. Saya Ya, Ibu. salut terhadap Bapak karena ketika Bapak melakukan proses coaching itu sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan. Jadi Bapak itu tidak ada harus ada kesetaraan gitu ya dengan rekan Bapak. Kemudian Bapak juga melakukan proses kreatif dan juga Bapak bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri coach, sehingga coach tersebut bisa menemukan sendiri ide-idenya dan bisa menemukan sendiri solusi apa yang bisa dilakukan. Selain itu, Pak Haris juga sudah melakukan proses coaching ini melalui alur tirta yang sangat runut. Dari awal tujuannya apa, kemudian identifikasinya bagaimana, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab dari coach itu sendiri. Nah kemudian ini tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa hal yang sudah dilakukan Pak, dan indikator ketercapaian saat coaching itu bagaimana? Baik Ibu, alhamdulillah tadi proses coaching sudah berjalan ya Bu. Hal-hal yang sudah dilakukan adalah saya melaksanakan proses coaching melalui alur tirta ya Bu ya, dimulai dengan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian merunutkan ke rencana aksi dan dipastikan ditanggung jawab dengan komitmen dari coaching sendiri. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching Bu. Saya melaksanakan kemitraan tadi alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian proses dari kreatifnya alhamdulillah bisa berjalan, dan yang terakhir saya juga memaksimalkan potensi dari Pak Atep. Itu mungkin Bu yang sudah dilakukan tadi. Baik, ya saya juga sangat appreciate gitu ya sama Terima Bapak. kasih, Bu. Semua alurnya sudah terlampaui, semua prinsip-prinsipnya sudah Bapak lakukan. Nah sekarang kira-kira nih Pak, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak lebih kembangkan selain yang tadi? Baik,
mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Karena ini juga penting untuk nanti lebih dapat menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi permasalahan dari coach, sehingga ya saya harapannya adalah semua kompetensi itu saya dapat tingkatkan menjadi lebih maksimal lagi. Demikian Ibu dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Harapan saya mungkin ke depannya Bapak bisa melakukan coaching ini secara lebih berkala, karena memang proses coaching ini membutuhkan jam terbang. Jadi dari setiap satu coaching ke coaching yang lain, mungkin Bapak akan mendapatkan ilmu tambahan, pengalaman tambahan, sehingga harapan saya Bapak terus melakukan coaching ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak karena sudah melakukan tahapan ini dari mulai pra sampai prosesnya dan sampai sekarang di akhir observasi. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Atep. Oke, izin perkenalkan, di sini saya bertugas sebagai pengamat Pak Irfan. Di mana hari ini kan Pak Irfan akan melakukan coaching bersama Pak Haris. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu rubrik penilaian yang harus Pak Irfan ketahui. Di antaranya yang pertama, Pak Irfan juga harus sudah memiliki prinsip seorang coach ya. Di antaranya terlibat dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Pak Irfan juga harus sudah memiliki kompetensi intinya ya, inti coaching, yang terdiri dari reference atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Yang ketiga, Pak Irfan sebelum melakukan coaching juga harus melalui alur tirta, diantaranya tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Baik Pak Irfan, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mohon dengan sangat bijak untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Irfan kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini adalah kompetensi mendengarkan aktif atau menyimak. Kemudian yang kedua adalah kompetensi menggali dengan pertanyaan yang berbobot. Oke. Betul sekali Pak Irfan. Nah, selain dari tiga inti kompetensi itu, kompetensi yang lebih spesifik, kompetensi yang mana yang ingin Pak Irfan kembangkan? Nah, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah kompetensi menggali melalui pertanyaan berbobot. Kenapa harus pertanyaan berbobot di sini? Karena melalui pertanyaan yang berbobot, seorang coach dapat menggali informasi dari apalagi ketika coachingnya sudah nyaman gitu ya, sudah merasa senang, kemudian menceritakan secara terbuka sehingga informasi yang diperoleh dan didapatkan itu lengkap gitu dari A sampai Z gitu Pak Atep. Ya, benar sekali Pak Irfan. Oke, pertanyaan yang terakhir dari dua kompetensi yang ingin dikembangkan tadi sudah dijelaskan, dan kompetensi yang lebih spesifik juga sudah Pak Irfan utarakan. Untuk pertanyaan terakhirnya, indikator dari tujuan yang diinginkan apa Pak Irfan?
dari indikator yang akan saya inginkan ketika pelaksanaan coaching berlangsung, tentunya kemitraan terlebih dahulu dengan coach agar terhubung dan tidak ada batasan di antara coach dan coach di sini. Kemudian yang kedua adalah menjalin relasi di sini, khususnya dengan coach, bahwa coach itu bukan orang yang benar-benar tahu, orang yang benar-benar paham ketika pelaksanaan, tapi orang yang menjadi jembatan agar coach ini mampu menceritakan, mampu berbagi pengalaman, mampu berbagi kendala untuk ditemukan inti ataupun kendala dari masalah yang sedang dialami. Begitu Pak Atep. Oke, baik Pak Irfan. Mungkin sekian pengamat dari saya. Selamat menjalankan proses coaching bersama Pak Haris. Selamat bertugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Haris, bagaimana kabarnya, sehat Alhamdulillah Pak? sehat Pak Irfan. Nah, tumben baru kesini lagi Pak. Betul, Pak Irfan kebetulan kesini. Yang pertama saya silaturahmi ke Bapak sudah lama Iya. tidak berjumpa. Yang kedua memang di sini saya ada unek-unek ini di pembelajaran saya di kelas Pak. Ada unek-unek tentang apa Pak? Boleh diceritakan tidak Pak? Betul Pak, alhamdulillah sekarang itu saya ditugaskan mengajar fisika ya Pak, kebetulan di kelas 10. Iya. Nah, saya mendapatkan ini siswa yang memang kurang aktif Pak di kelas ini, cenderung murung gitu, jadi kurang bersosialisasi gitu Pak. Ini mungkin di saya mudah-mudahan dengan percakapan ini ada Ya. solusi gitu Pak. Kurang aktifnya itu bagaimana gitu Pak? Bisa diceritakan lebih lanjut nggak di sini Pak? Baik, jadi kurang aktifnya kalau misalnya ada kerja kelompok gitu Pak, dibagi sudah 5 kelompok, nah anak ini cenderung diam gitu, tidak ikut berkontribusi di kerja kelompoknya. Dikasih kesempatan, padahal itu sudah dikasih tugas Pak. Iya. Saya udah kasih tugas masing-masing, kamu nanti bagian ini ya gue, nah tapi anak ini cenderung pasif gitu Pak. Iya. Kemudian saat presentasi, kalau yang lain mungkin bisa mengungkapkan Pendapatnya riang gitu gitu ya. yang ini lebih Tenang tertekan gitu gitu. begitu Pak. Laki-laki atau perempuan Pak? Kebetulan laki-laki yang ini Pak. Oh, laki-laki. Bapak di sini sudah mengidentifikasi nggak sebelumnya anak tersebut kenapa sih ini selalu murung gitu ya? Ya. Dalam tanda kutip di sini anaknya introvert gitu, Betul. tidak mau berbaur, Betul. bersosialisasi dengan temannya, apalagi ketika diskusi gitu ya, Betul. perannya terpantau kaku gitu lah. Sudah diidentifikasi kenapa gitu Pak alasannya gitu? Sebenarnya saya sudah pernah ajak ngobrol ya Pak ya. Dia anak tersebut saya panggil ke ruangan saya, kemudian saya coba ngobrol. Memang anaknya yang pertama adalah dari SD, mungkin dari SMP juga sering dibully malah Pak. Iya. Sering dibully oleh teman-temannya, merasa beda sendiri. Kemudian yang kedua memang saya tanya, memang di fisika dia tuh baru mata pelajaran yang baru kan kalau di SMA Pak. Oh, maksudnya dari transisi Betul. dari SMP ke SMA gitu ya? Betul. Kalau di SMP mungkin dia belajarnya IPA kan Pak ya. Nah, IPA. ketika masuk SMA dia fisika Pak. Jadi pelajaran yang baru sehingga dia ini mungkin merasa aneh dan mungkin tidak kurang menyenangkan karena mungkin nggak suka pelajaran yang hitung-hitung juga. Gitu. Iya, Jadi betul. ada beberapa faktor Pak tadi. Iya, memang kalau di SMP gitu ya, Iya. IPA-nya secara lebih luas Betul. begitu. Ketika di SMP ternyata loh, IPA itu ternyata ada bagian-bagiannya, ada Betul. fisika, kimia, biologi. Iya gitu. Apalagi fisika ini ya hampir 11-12 gitu ya, dengan matematika banyak hitungannya. Nah Pak, begini Pak, kira-kira di sini Bapak sudah melakukan metode atau strategi lain nggak untuk anak tersebut? Kira-kira ada terobosan apa nih kira-kira nih biar anaknya ikut aktif gitu ketika kegiatan pembelajaran? Saya udah coba sebenarnya Pak. Mungkin kalau misalkan yang karena awal-awal ya Pak, mungkin
mungkin saya kemarin kebanyakan di ceramah mungkin Pak, jadi mungkin kurang baik juga yang ke saya. Yang kedua juga saya pernah melakukan pembelajaran yang berkelompok tadi Pak, menggunakan metode pembelajaran berkelompok. Itu saya belum mengena ya Pak ya, untuk strategi yang sudah saya coba lakukan Pak. Jadi tadi udah ada 2 cara yang sudah saya lakukan Pak. Ya, contohnya Pak yang pertama gitu. Yang pertama tadi kalau misalkan yang yang ceramah ya saya menerangkan mungkin terlalu banyak hitungan jadi pusing mungkin dan sehingga dia merasa minder dan kurang aktif dan merasa bosan. Yang kedua, anak ini kalau misalnya dibuat berkelompok tadi perannya seperti tidak muncul Pak. Betul sekali, belum menonjol Belum gitu menonjol. ya. Mungkin belum ada muncul. harus ada strategi lain mungkin Pak dari saya. Begitu ya Pak. Selanjutnya di sini Pak kan ya, karena yang namanya pembelajaran bukan cuma tentang diskusi. Saya lihat di sini ternyata anak ini kesadaran sosialnya belum muncul nih. Betul. Keterampilan berelasinya belum muncul nih. Betul. Padahal kan di sini teman-temannya banyak ya. Betul. Apa mungkin Pak di sini nih karena anak tersebut diam, kemudian susah berinteraksi dengan temannya karena mungkin belum ada teman yang klop mungkin di sini Pak. Mungkin Karena itu, Pak. yang namanya di SMA itu kan terpecah lagi ya teman-temannya Betul. dari berbagai SMP. Apa mungkin ada Pak di sini keterkaitannya Pak? Mungkin bisa dikatakan seperti itu Pak, karena mungkin yang pertama SMA ini kan apalagi kelas 10 peralihan dari SMP ya, SMP Pak. dan SMA ya. Jadi teman-temannya baru semua, kemudian suasana baru semua, mata pelajaran juga lebih Yeah. banyak dan memang baru semua juga, ada yang hal-hal yang mereka pelajari baru Pak, sehingga mungkin kesadaran dirinya untuk dengan dunia yang baru ini menjadi kaget mungkin Pak. Yang kedua, kesadaran sosialnya juga mungkin belum terlatih. Waktu SMP circle-nya masih sedikit Pak ya. Ketika SMA ternyata Wah, dari berbagai dari SMP SD mana, nih. SMP mana, tempat mana. Iya. Malah di tempat saya tuh ada yang dari NTT Pak. Wah, NTT. dari berbagai daerah ya. Betul. Kalau luar Jawa nih. Ada yang dari luar Jawa, dari NTT, dari Sumatera itu banyak Pak. Gitu. Jadi memang multi juga Pak, mungkin karena multi budaya, multi sikap dan sebagainya, sehingga dia mungkin kesadaran diri dia betul. Iya, iya. Jadi di sini bukan cuman ya anak tersebut diam, kemudian kurang menonjol, susah bersosialisasi, bukan cuma karena pelajarannya saja Betul. ya. Ternyata juga dari keterampilan berelasi dengan teman-temannya ini bisa jadi faktor penyebab begitu ya Pak. Betul Tapi Pak. nih kalau saya ingin menanyakan nih, bagaimana nih untuk kegiatan pembelajaran nilainya gitu Pak, nilai formatifnya atau nilai-nilai lainnya apakah bagus di sini Pak? Kalau nilainya cenderung bagus Pak, ini yang uniknya. Ternyata diam itu memang hanya sosialnya aja yang kurang, tapi ternyata IQ-nya tuh bagus gitu Pak. Bagus gitu ya. Pintar gitu ketika dikasih soal, dia bisa ngerjain. Iya. Tapi memang secara sosialnya aja kurang bagus Pak. Kalau IQ-nya ketika pengetahuan tes formatif saya coba, maka malah lebih bagus dari yang mungkin tadi diskusinya serius gitu Pak. Iya. Jadi untuk diskusi susah munculnya, betul. tapi ketika kegiatannya individu betul, malah lebih bagus begitu ya. iya. Nah, betul Pak. Selanjutnya Pak nih, apa yang Bapak rasakan gitu Pak terhadap anak tersebut gitu Pak? Ya yang pertama saya merasa bahwa ini sayang kalau anak ini tidak memiliki keterampilan yang bersosialisasi yang bagus Pak. Karena dia punya potensi yang bagus di IQ-nya sudah bagus. Jadi kalau misalnya apalagi di di pembelajaran itu kan harus ada sikapnya bagus, keterampilannya bagus, kemudian IQ juga bagus. Ini dari pengetahuan sudah bagus, mungkin yang harus ditingkatkan di sikap dan Keterampilannya Betul. sendiri ya. Selanjutnya begini Pak, tentang kegiatan anak tersebut ya Pak, yang tanda kutip di sini introvert, susah bersosialisasi dan berelasi dengan teman-temannya. Apa yang sudah Bapak coba lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Untuk mengatasi masalah ini, yang pertama saya sudah coba untuk kegiatan berkelompok ya Pak ya, Ya. dengan model kegiatan PBL dan PJBL. Yang kedua saya coba dengan proyek Pak. Ini dengan proyek ini anak-anak bisa dilatih untuk kerja berkelompok dan juga membuat proyek Pak. Keterampilan juga terasah Pak.
itu yang sudah saya coba lakukan. Mungkin kalau kemarin memang belum efektif karena kemarin saya kerjanya melaksanakan secara sendiri Pak, belum kolaborasi mungkin Pak. Jadi kalau nanti bisa secara berkelompok, kalau proyek kan kegiatannya bukan cuma bisa dilaksanakan di sekolah ya Pak, di rumah juga bisa gitu ya. Betul Pak. Iya betul sekali Pak. Nah selanjutnya Pak, apa langkah kecil yang akan Bapak lakukan? Nah, mungkin yang akan saya lakukan untuk kedepannya adalah yang pertama melakukan pemetaan dulu Pak. Pemetaan ini tingkat kesiapan anaknya juga, Ya. kemudian dari profil belajarnya mungkin Pak, karena kalau kemarin karena ini siswa baru saya belum sempat nih melakukan pemetaan belajarnya, apakah ini gaya belajarnya kinestetik, apakah auditory. Jadi mungkin yang tadi yang saya lakukan adalah pemetaan belajarnya. Pemetaan belajar. Belajar, kemudian saya yang kedua akan merancang pembelajaran yang memang menumbuhkan kesadaran sosial tadi Pak. Ya, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi di Saya sini ya. akan coba terapkan KSE-nya, kompetensi sosial emosional, di dalam pembelajaran, jadi diintegrasikan dengan pelajaran berbasis proyek. Betul sekali. Ya, saya baru keidaan sekarang. Iya. Luar biasa. Iya, karena ini juga ada keterkaitannya juga dengan MPLS ya. Karena salah satu tujuan dari MPLS ini ternyata nih untuk menumbuhkan kesadaran sosial dalam diri anak dan juga keterampilan berelasi. Nah, di sana Bapak ya kalau misalnya ada murid ini kan bisa memantau nih, oh iya muridnya seperti ini ya, cirian gitu ya Pak. Ketika sudah ditempatkan penempatannya per kelas, mungkin Bapak bisa melakukan langkah tindak lanjut selanjutnya begitu ya Pak. Selanjutnya Pak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi tersebut Pak, langkah-langkah tersebut? Saya sangat bersemangat sekali Pak. Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan coba langsung praktekkan Pak untuk pemetaan belajarnya, sehingga minggu depannya bisa dilaksanakan pembelajaran yang sudah terintegrasi PJBL dengan KSE Pak, insya Allah. Ya, selain terobosan pada bidang pembelajaran, tadi ternyata anak juga ada kesulitan di kompetensi sosial emosional sendiri Pak. Apa langkah-langkah Bapak yang akan lakukan di sana? Nah, untuk melatih di KSE untuk yang sosialnya kurang bagus, nanti di set kegiatan berkelompoknya akan lebih spesifik lagi dan lebih menarik lagi pada kegiatan berkelompok, sehingga nanti mungkin ada kunjung karya, jadi antara satu kelompok ke kelompok yang lain nanti muter gitu Pak. Sehingga nanti bukan hanya di kelompok tersebut saja berdiskusinya, tetapi dengan kelompok yang lain. Sehingga secara tidak langsung dia merasa bahwa mungkin dia tidak merasa sedang belajar untuk bersosialisasi, tetapi ketika dia untuk berkunjung karya, dia bertemu dengan banyak orang, sehingga secara tidak langsung mudah-mudahan bisa terlatih Pak sosialnya. Iya betul sekali, dengan saling kunjung karya gitu Pak. Karya ya. Betul Pak. Menurut Bapak di sini kira-kira siapa saja nih yang bisa kita libatkan dalam kegiatan proses ini Pak? Mungkin yang pertama yang bisa dilibatkan yang tentunya adalah orang tua ya. Ini juga harus orang tua karena untuk melihat latar belakangnya seperti apa. Yang kedua adalah dari kurikulum, saya meminta waktu untuk ada tambahan waktu untuk anak nanti pemetaan belajar. Yang ketiga adalah kepala sekolah, nanti saya akan koordinasi juga dengan kepala sekolah, dan yang pasti yang terlibat adalah anak-anak yang tadi memiliki keistimewaan dan keunikan ya. Iya betul. Iya. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa yang sudah Bapak pelajari berdasarkan pengalaman tersebut Pak? Jadi yang sudah saya pelajari, alhamdulillah Pak, saya sudah tercerahkan sekarang Pak. Sebelumnya memang saya tidak punya ide ini bagaimana anak ini punya IQ yang bagus tapi sosialnya kurang gitu ya. Pak. Dan ternyata alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bapak ini terfasilitasi Pak. Saya punya ide sendiri, ternyata idenya juga datang dari saya Pak, alhamdulillah, bukan dari ini ya. Memang rata-rata begitu ya Pak, kalau yang cerdas intelektualnya belum tentu sosialnya itu bagus gitu ya. Yang saya harapkan begini ya Pak, anak itu cerdas tapi juga mampu bersosialisasi dengan yang Betul Pak, itu yang menjadi urgensi kita mungkin Pak ya, karena memang di sekarang ini individualitas dari anak kan sangat tinggi, apalagi dengan HP ya Pak. Iya. Mudah-mudahan mungkin dengan pembelajaran. Nah, berdasarkan ini Pak, Bapak kan sudah punya pengalaman nih, Ya. sudah ada lessonnya, ada rancangannya di sini, sudah akan melibatkan siapa kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan untuk kegiatan berbeda di kegiatan berbeda yang lain seperti apa gitu Pak?
kegiatan berbeda ya Pak ya. Ya, Kegiatan berbeda mungkin setelah itu nanti akan ada evaluasi Pak. evaluasi. Ya, jadi ada penilaian berkelanjutan sehingga progres dari anak itu terlihat apakah KSE-nya sudah meningkat, apakah keterampilan berkomunikasinya meningkat, apakah keterampilan sosialnya berrelasinya sudah meningkat, sehingga dari evaluasi tadi saya bisa melakukan tindak lanjut seperti apa lagi untuk melakukan perbaikan yang pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Nah, saya ingin menanya ke satu lagi nih, Pak ya. Ya. Kalau misalnya ada skala nilai di sini, rentangnya 1 sampai 10, anak tersebut sekarang rentang nilainya berapa, Pak? Kalau sekarang dari sosialnya ya Untuk Pak, nilai ya, sosialnya mungkin ya. 4 ya Pak ya. 4. Ya, masih 4 Pak. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya sangat optimis bisa di 9. 9, wah luar biasa. Iya. Naiknya hampir 100% lebih Ya, gitu ya. karena saya sangat optimis sekali Pak. Karena anak ini sebenarnya tinggal dibimbing aja sedikit lagi, mungkin insya Allah bisa bangkit lagi. Nah, setelah Bapak tadi menceritakan secara runut tentang proses pembelajaran khususnya di sini terhadap anak di sini ya, susah bersosialisasi, pendiam dan cenderung introvert, tidak mau bergaul dengan yang lain, tetapi cerdas di sini ya Iya. dalam segi intelektual. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah menceritakan tersebut kepada saya nih Pak? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lega Pak. Perasaan saya menjadi tenang dan apa yang sudah saya khawatirkan sekarang sudah ada secerca harapan bagaimana saya untuk menindaklanjuti anak tersebut Pak. Jadi saya sangat merasa senang dan lega Pak. Terima kasih. Siap, tinggal komitmen Bapak nanti ke depannya ya. Yuk kita eksekusi nih program. Semoga anak tersebut nanti bukan cuma cerdas untuk sendiri, tetapi juga bisa mengajak yang lain ya, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, karena kita anak di sekolah itu kan bukan cuma belajar sendiri, tapi belajar bersama. Ada yang mau diceritakan lagi Pak? Alhamdulillah Pak, curahan saya sudah dikeluarkan semua. Terima kasih ya Pak atas bimbingannya dan Sama-sama. arahannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Iya. Sama-sama. Terima kasih Sampai Bapak. jumpa lagi, Pak. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau ada masalah boleh ke saya Pak. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Pak Tep. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. bagaimana dengan proses coaching yang sudah dilaksanakan? Boleh dijelaskan? Alhamdulillah ketika untuk proses coaching yang sudah saya laksanakan kepada Pak Haris berjalan dengan lancar, tertib dan kemudian Pak Haris juga sebagai coach di sini sudah menceritakan secara terbuka permasalahan ataupun persoalan yang sedang dihadapinya. Kemudian ia juga sudah mampu menggali informasi, sudah mampu menemukan solusi dan ide kreatif dari masalah yang sedang dialaminya. Tentunya di sini melalui serangkaian proses coaching yang sudah saya lakukan melalui serangkaian alur tirta di sini, sehingga informasi yang sudah saya gali dari coaching ini sudah benar-benar lengkap dan sudah saya eksekusi dengan baik. Kemudian saya sudah menstimulus juga melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan pemantik, agar coaching ini mampu dan dapat menemukan ide penguatan maupun solusi atas persoalan yang sedang dihadapinya. Oke, baik Irfan. Benar sekali. Tadi juga saya sudah mengamati proses coaching Pak Irfan itu sudah sangat baik ya. Di antaranya dalam proses coaching tersebut Pak Irfan juga sudah memiliki prinsip seorang coach. Di antaranya sudah terjalinnya kemitraan, sudah terlihat Pak Irfan sama Pak Haris sudah setara ya, tidak ini. Dan juga proses kreatif Pak Irfan juga sudah menggali potensi-potensi yang ada di coach tersebut dan memaksimalkan potensi. Juga Pak Irfan sudah memiliki kompetensi inti coaching. Dan yang tadi saya lihat, Pak Irfan juga sudah melakukan preference, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan tentunya menggunakan teknik rasa. Dan juga
saya lihat ketika proses coaching tersebut berlangsung, Pak Irfan juga sudah melalui alur Tirta ya di sana juga. Ketika Pak Irfan sudah menanyakan di awal percakapan, menanyakan tujuan percakapannya seperti apa, terus Pak Irfan juga sudah mengidentifikasi masalah coaching tersebut seperti apa, dan Pak Irfan juga menanyakan rencana aksi apa yang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coaching tersebut, serta Pak Irfan juga sudah menanyakan bagaimana komitmen atau tanggung jawab dari proses rencana tersebut. Baik Pak Irfan, sudah sangat baik sekali. Adapun pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi mana lagi yang ingin Pak Irfan kembangkan dari proses coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selain melalui pertanyaan berbobot tersebut atau pertanyaan pemantik yang berbobot adalah kompetensi mendengarkan aktif, dalam tanda kutip di sini adalah menyimak. Karena ketika coach menyimak cerita atau hal-hal yang disampaikan oleh coach ini, tentu coach ini tidak hanya diam saja, tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pendengar yang aktif. Aktif di sini adalah mampu merespon setiap persoalan, mampu merespon apa yang diutarakan ataupun diinformasikan dari coach kepada coach. Dan ketika coach sudah berperan menjadi seorang penyimak yang baik, tentunya ia mampu untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai persoalan ataupun permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Begitu Pak Atep. Benar. Baik sekali Pak Irfan, benar adanya apa yang sudah diutarakan Pak Irfan. Apa harapan Pak Irfan terhadap coaching tersebut dari setelah percakapan ini, apa yang diharapkan oleh Pak Irfan? Setelah percakapan ini tentu ada hal yang ingin saya harapkan, diantaranya saya mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi melalui kegiatan coaching ini, khususnya keterampilan coaching untuk membantu teman-teman sejawat saya. Yang kedua adalah dengan coaching ini dapat meningkatkan kinerja rekan-rekan sejawat saya melalui tadi serangkaian alur Tirta dengan menggali informasi dan menemukan masalahnya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran kinerja khususnya di sini mampu meningkat untuk menuntun anak-anak dan pembelajaran dapat berpihak kepada murid. Begitu Pak Atep. Ya, baik sekali Pak Irfan, betul adanya. Semoga dengan penguasaan inti teknik dalam coaching ini, Pak Irfan juga mampu menguasai semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Irfan tersebut, dan nantinya Pak Irfan bisa menjadi seorang coaching yang sangat profesional untuk kedepannya. Baik Pak Irfan, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.